Padahal yang paling lengkap ya gak cuma la ilaha illallah saja, karena kalau la ilaha illallah orang Yahudi kebanyakan juga la ilaha illallah. Karena orang Yahudi itu mayoritasnya adalah monoteis. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya pada tauhid. Cuma mereka disebut kafir karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka ketika Cak Nur mau meninggal, kemudian Mbak Omi, istrinya, itu mentalkinnya Allah, Allah, Allah gitu. Ditanya sama Bu Husnul, kenapa begitu Mbak? Gitu. Saya itu khawatir yang dikatakan orang-orang itu benar. Nah, saya khawatir kalau saya talkin la ilaha illallah baru la ilaha terus mati kan? Berarti tiada Tuhan ya kan? Saya khawatir itu. Maka paling aman gimana? Allah, Allah. Padahal tadi itu, kamu percaya pada Allah belum tentu percaya kepada, tidak percaya pada yang lain. Loh gitu. Maka mentalkin Allah, Allah itu salah atau benar jadinya? Kurang tepat gitu. Karena kalau kamu, tapi ada yang lain juga gitu loh. Ya, tapi yang disebut kamu, tapi ada yang lain sebenarnya. Aku cinta kamu bukan berarti aku tak mendua, tadi itu loh. Maka kemudian harus tegaskan oleh Cak Nur, dikatakan, Cak Nur bilang pada istrinya, "Mah, kalau mentalkin jangan Allah Allah aja, yang lengkap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tapi nggak ada di dalam buku tentang Cak Nur itu. Orang lain nggak pada tahu karena Mbak Omi nggak nulis masalahnya. Ya, tadi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalian perlu melengkapi itu karena nanti audiens sekalian yang LK1 apalagi LK2 nanti sudah membaca itu. Nah, kalian perlu jelaskan bahwa di akhir hidupnya Cak Nur ini membaca kalimat apa? Syahadah, berarti membaca kalimat syahadah. Kalimat syahadah itu dua kalimat syahadah, tidak cuma satu. Bukan hanya la ilaha illallah, bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ya tadi dalam kehidupan sosial harus ada tauhidnya tadi itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia ini, masyarakat ini tidak terpengaruh oleh takhayul-takhayul. Orang Indonesia ini paling banyak takhayulnya, ya kan? Sudah diteliti oleh siapa? Mukhtar Lubis, bukan saya loh ya yang bilang. Orang Indonesia ini percaya pada takhayul. Jadi tipikalnya itu begitu, percaya pada takhayul. Kalau kalian kasih perspektif yang saintifik malah nggak mau. Mestinya mereka itu akan hidup lebih baik dengan paradigma saintifik. Tetapi kalau dikasih paradigma saintifik malah nggak mau. Tapi kalau dikasih takhayul, cerita-cerita bohong itu, mereka malah seneng itu, umatmu itu, ya. Maka yang enak siapa? Yang enak adalah orang-orang yang nggak belajar. Makanya ustadz-ustadz kita itu malas untuk melakukan riset. Kenapa? Dikasih cerita-cerita bohong kan sudah seneng. Makanya banyak yang ngarang kan, cerita-cerita yang nggak jelas itu. Yang kalau jurnalistik harus bagaimana? 5W1H, harus ada when-nya, who-nya, where-nya, kemudian why-nya, terus kok tiba-tiba how? Berarti 4 dong. What, ya, what, baru how. 5W1H. Coba kalian cari itu kisah-kisah yang disampaikan, tanya itu kejadiannya di mana, namanya siapa gitu. Nanti kan dia marah ya kan. Kamu ini santri kok kurang ajar gitu kan. Ya cuma cerita-cerita aja, akhirnya cerita-cerita bohong gitu. Enggak bisa diverifikasi. Tetapi dengan cerita bohong itu umatnya sudah ngapain riset? Buang-buang duit, buang-buang tenaga ya kan. Nah, kalau diceritain bohong aja sudah suka, lah ngapain harus menyampaikan yang faktual? Nggak perlu. Karena tadi itu orang-orang yang IQ-nya 78,49 lebih suka dibohongi dibandingkan dikasih kebenaran gitu. Mereka nggak butuh kebenaran. Itu yang disebut dengan apa? Post-truth namanya, ya. Jadi kalau teori post-truth muncul pada tahun 90-an,
itu dikatakan muncul tahun 90-an, saya mengatakan tidak. Dalam politik mungkin iya, post-truth itu muncul tahun 90-an. Tetapi dalam konteks agama, post-truth sudah muncul lama sekali. Ya. Ini yang usuluddin, ya, filsafat sama dakwah. Itu kalian tulis di skripsi itu. Post-truth dalam agama itu lebih tua, atau kira-kira judulnya begini, usia post-truth dalam sejarah agama. Oke itu. Ini yang dipercaya adalah ustadz-ustadz yang justru nggak pakai riset, tidak mencerdaskan umat. Nah, kalian jangan masuk yang itu. Kalian ini kuliah harus memahami agama ini secara saintifik. Memang pengikutnya nggak banyak, karena orang yang mikir itu jumlahnya nggak banyak. Ini bentuknya piramida begini. Makin ke bawah makin banyak, ya. Makin ke atas makin sedikit. Kayak kalian ini walaupun begini-begini ini loh, ya, walaupun nggak bisa tasrif ini, tapi jumlahnya kira-kira di tengah loh. Yang bawah itu nggak pernah mendengar tasrif. Oh gitu. Kalau nggak pernah mendengar tasrif, gimana? Ya nggak ngerti apa-apa, gitu. Nggak nyambung sama sekali. Ya kalian ini ya nyambung dikit-dikit, gitu. Agak nyantol. Oh iya katanya itu ya. Oh itu, gitu. Nyambung dikit-dikit. Begitu Mbak Mela, kamu pakai kitab dong, ya minta dibeliin Mbak Mila. Mulai itu harus membiasakan diri pakai tafsir Jalalain. Kalian yang ini ya jangan sampai kalah sama anak saya. Nah saya baru kelas 4 nih. Kelas 4 atau kelas 5? Kelas 5 ya. Sudah bisa membaca itu kayak tadi itu sudah bisa. Ya, kalian mondok 6 tahun kok nggak bisa. Tapi kamu jangan GR, Mbak. Kamu itu sudah mondok berapa? Sejak lahir, ya kan? Sejak umur 2 tahun sudah diajari kamu. Sekarang kalau umurmu berapa? 10 tahun berarti kamu mondok 8 tahun, melebihi Reza kamu, ya kan? Mondok 8 tahun kamu. Jadi kalau kamu bisa begitu ya jangan dipuji abah gitu.